kita perkenalan dulu ya kak. Nama kakak siapa? Nama saya Nurul. Iya, nama saya Zihan. Kakak boleh panggil kakak atau ibu. Iya. Kakak alamatnya di mana kak? Rumahnya kebetulan dekat sini. Oh dekat sini. Ya. Tadi sendiri ngangkot apa naik motor? Naik motor sih. Naik motor. Iya. Tadi tuh emang cuacanya lagi hujan ya kak ya. Ya sebelumnya terima kasih banyak kakak udah datang ke sini. Kalau boleh tahu kakak datang ke sini tahu dari mana kak? Tahu kebetulan ada teman yang sempet lewat kan, terus lihat, terus akhirnya ngasih tahu. Soalnya aku sudah nanya-nanya ke dia, katanya ada tuh daerah sini dekat juga. Berarti kemarin udah ngisi formulir kak? Ya udah. Ya baik kak, karena kan di dalam sesi konseling ini kakak harus mengetahui beberapa hal yang kayak izinkan saya untuk menjelaskan ya kak. Jadi konseling itu sendiri adalah proses bantuan dari saya sebagai atau selaku konselor kepada kakak selaku klien. Nah tujuan itu untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang kakak hadapi. Nah begitupun ada juga asas-asasnya kak. Yang pertama itu asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kakak ceritakan, apapun yang kakak katakan di sini itu dijamin rahasianya ya. Nah terus izinkan saya bertanya, kakak datang ke sini secara sukarela? Ya, Ya. Nah, salah satu asas dalam konseling itu adalah kesukarelaan. Jadi dalam diri klien itu tidak ada paksaan dari orang lain. Nah selanjutnya juga ada asas kemandirian. Jadi kami akan membantu kakak untuk mandiri dalam mengambil keputusan sendiri, kayak gitu kak. Selanjutnya adalah asas keterbukaan. Jadi apapun yang kakak ingin ceritakan itu harus terbuka. Karena apabila tidak terbuka, nanti bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalahnya seperti itu. Nah sebelumnya, apakah kakak sudah paham? saya sudah. Sudah paham. Nah sebelum kita lanjut ke sesi konseling, apakah ada yang ingin kakak tanyakan? Tidak. Tidak ada. Baik. Selanjutnya, kan saya lihat nih, saya perhatikan kakak itu murung, gelisah dan kesal. Kakak baik-baik aja? Sudah. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan beberapa terkait sesi konseling. Silakan kakak boleh ceritakan apa yang Jadi gini ya Bu, saya tuh punya satu teman. Saya tuh nggak pernah ngerasa cocok sama dia. Nah, sedangkan saya melihat teman-teman saya nih yang lain itu kalau misalnya ngobrol sama dia cocok-cocok aja, kayak mereka nyaman aja loh ngobrol sama dia. Sedangkan kalau saya nih ngobrol sama dia, jangankan ngobrol deh Bu, saya ngeliat dia nih udah nyamperin ke saya kayak, ih dia ngapain sih? Dalam hati tuh udah kayak gedek duluan loh Bu, udah kayak, ih apa sih gitu. Berarti kakak itu merasa kesal. Nah, selain merasa kesal, kakak ada perasaan lain nggak selain kesal itu? Saya suka suka kadang tuh emosi, kadang marah kalau misalnya dia tuh ngobrol tapi ngomong ngajak cerita atau enggak kayak kita kesini yuk, kamu mau nggak ikut kesini? Itu kadang saya gak ngerti, ya pasti kan saya nggak mau, saya kan nggak mau sama kamu gitu, tapi saya nggak bisa mutaran itu ke dia. Yang sabar ya kak. Mungkin kakak itu kesal dikarenakan kakak melihat dia, teman kakak itu. Nah sebelumnya memang kakak ada permasalahan lain atau tidak dengan teman itu? Ada sih Bu, jadi dulu itu kita tuh pernah sekamar ya. Terus saya tuh kesel karena waktu itu tuh saya tuh kalau misalnya lagi datang bulan itu saya kan bilangnya sakit banget, sampai nggak bisa bangun dari kasur kan. Tapi saya tuh masih, dia tuh bisa-bisanya datang kan. Emang jadwal saya sih Bu, waktu itu jadwal saya buat bersihin kamar mandi. Jadi aku kan padahal di situ lagi sakit ya. Maksud aku tuh kayak yang ngertiin dong, nunggu aku gak sakit lagi baru deh aku ini bersihin kamar mandi. Dia udah tahu aku lagi sakit, aku lagi rebahan di kasur nggak bisa ngapa-ngapain, dia malah Nurul dibangunin aku Bu. Nurul kamu itu loh hari itu jadwal bersihin kamar mandi. Ya aku kesel ya, ih
lagi santai lah, biasa gitu. Dia tuh suka kayak kalau saya mau sesuatu tuh suka maksa gitu loh. Ih, kamu mau nggak ikut aku kesini? Ntar aku udah jawab nih bu, nggak, aku nggak mau. Tapi ntar dia maksa, "Ih, ikut yuk gitu. Aku tuh jadi kayak, ya apa sih nih orang gitu loh bu. Menurut kakak, bagaimana cara untuk mengatasinya kak? Apalagi kan kakak udah kesal, udah marah, apalagi cuma ngeliat mukanya aja udah gedeg sendiri gitu ya kak. Kalau aku tuh pengennya menghindar ya dari dia, tapi nggak bisa bu, kita tuh sekelas. Udah gitu kadang tuh ya sih kadang kalau misalnya tugas apa juga ke dia gitu, kadang nanya ke dia juga. Tapi kalau bisa ngobrol secara langsung tuh kayak ih gede banget ya Allah gitu. Jadi kakak kesal, tapi kakak juga butuh sama teman kakak itu ya. Ya. Nah kalau menurut saya